Halo teman-teman, TBDpedia di sini. Partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang di YouTube channel dari TBDpedia. Di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang kesehatan, teknologi, sains, dan tentang teknologi bank darah. Selamat datang di salah satu sesi dari TBDpedia, yaitu Bahso atau Bahas Soal Ukom. Nah, Bahso atau Bahas Soal Ukom ini merupakan sesi dari TBDpedia yang akan membahas soal Ukom Prodi Teknologi Bank Darah. Selamat datang di episode pertama ya. Oh iya, for your information, kita akan hadir nih 3 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, di episode 1 kali ini, kita akan membahas soal uji kompetensi Prodi Teknologi Bank Darah pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pemeriksaan pratransfusi. Nah, kali ini kita akan membahas banyak 3 soal ya teman-teman. Nah, kita udah tahu nih kalau waktu untuk mengerjakan soal ujian kompetensi ini 180 menit dengan 180 soal yang harus teman-teman selesaikan. Otomatis per satu soal teman-teman harus bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 menit. So, jangan di-skip ya teman-teman. Yuk tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Eits, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan soal, yuk tunjukin dukunganmu ke channel TBDpedia dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Siapkan dirimu, yuk kita mulai dari soal pertama.
Awesome. Nah, gak terasa ya teman-teman, waktu 3 menit untuk mengerjakan 3 soal ini cepet banget ya. Nah, gimana nih? Udah ditulis belum jawabannya di kolom komentar? Nah, kalau sudah, yuk kita bahas satu persatu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3 ya. Disimak ya, jangan di skip pokoknya. Oke, pembahasan soal pertama. Di sini seorang TPD di BDRS sedang melakukan pemeriksaan cross match. Hasil cross match mayor, minor, dan autokontrol berturut-turut adalah positif, negatif, dan negatif. TPD sudah mengganti darah donor, tetapi hasil pemeriksaan tetap sama. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Oke teman-teman, masih ingat kan cross-match mayor, minor, dan autokontrol? Apa sih bedanya atau apa aja sih isinya baik cross-match mayor, minor, ataupun autokontrol itu? Oke, cross-match mayor itu merupakan uji silang serasi yang mereaksikan antara serum pasien atau serum OS dengan sel darah merah donor. Sedangkan untuk cross-match minor mereaksikan antara serum donor dan juga sel darah merah OS atau sel darah merah pasien. Sedangkan untuk autokontrol berarti mereaksikan antara serum OS atau serum pasien dengan sel darah merahnya sendiri. Oke, di sini kasusnya cross-match mayornya positif, minornya negatif dan autokontrolnya negatif. Otomatis kalau cross-match mayornya positif, yang harus kita lakukan adalah dengan mengganti darah donor. Kenapa? Karena kemungkinan darah donornya lah yang bermasalah ya teman-teman. Nah, di sini kasusnya darah donornya sudah diganti, tapi hasil pemeriksaannya tetap sama. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman kalau teman-teman menemukan kasus ini? Nah, jadi penyebab munculnya hasil positif pada cross-match mayor yang mereaksikan antara serum OS atau serum pasien dengan sel darah merah donor ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya kesalahan interpretasi golongan darah antara donor maupun pasien. Kemudian yang kedua bisa jadi nih ada antibody irregular yang tersuspensi pada serum pasien atau serum OS. Dan kemudian yang ketiga, kemungkinan terakhirnya di sini adalah adanya irregular antibody yang coat atau yang menyelimuti permukaan eritrosit. Permukaan eritrositnya siapa? Permukaan eritrositnya dari sel darah merah donor ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau menemukan kasus seperti ini? Teman-teman harus aware dengan cara melaksanakan pemeriksaan DCT atau direct cum test yang tujuannya adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya irregular antibody atau antibody irregular yang menyelimuti permukaan eritrosit dari donor. So, jawabannya C ya teman-teman. Gimana nih? Pada betul semua nggak nih? Yuk semangat terus ya. Bagi yang jawabannya belum tepat, nggak apa-apa. Kita masih punya 2 kesempatan soal lagi ya teman-teman. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita beralih ke soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2, ini seorang TPD melaksanakan pemeriksaan DCT metode tabung pada sampel donor. TPD membuat suspensi sel 5% dan memasukkan suspensi tersebut ke dalam tabung reaksi. Apa tahap yang harus dikerjakan TPD selanjutnya? Di sini ada beberapa opsi A sampai E ya. Nah, ingat gak sih teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan DCT? Yang pertama, dalam pemeriksaan DCT tentu kita harus buat suspensi selnya dulu ya. Karena kita pakai metode tabung, jadi suspensi sel yang kita gunakan adalah suspensi sel dengan konsentrasi 5%. Masih ingat dong tentu gimana cara buatnya? Nah, kemudian setelah dibuat suspensi sel 5%, langkah selanjutnya adalah kita masukkan suspensi sel tersebut ke dalam tabung reaksi. Oke,
Setelah dimasukkan diapain nih pertanyaannya kan? Nah, setelah dimasukkan, hal yang pertama kali harus kita lakukan dalam pemeriksaan DCT adalah kita cuci suspensi selnya terlebih dahulu dengan larutan salin atau opsi jawaban A. Kenapa demikian? Karena pencucian suspensi sel 5% dengan larutan salin ini akan memperkecil kemungkinan adanya irregular antibody yang mungkin saja masih menyelimuti permukaan eritrosit ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Kemudian kalau ditanyakan apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya baru kita lanjutkan dengan penetesan 2 tetes bovine albumin 22%. Setelah itu diputar baca hasil, baru dilanjutkan dengan penetesan 2 tetes larutan AHG. Bisa dimengerti ya teman-teman? Gimana? Pasti makin banyak dong ini yang betul jawabannya ya. Nah, kalau sudah, yuk kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ketiga atau pembahasan soal yang terakhir. Di soal ketiga ada kasus seorang TPD sedang melaksanakan pemeriksaan ICT. Setelah menambahkan AHG, TPD melakukan sentrifugasi untuk membaca hasil dan hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. TPD kemudian meneteskan CCC dan hasil pemeriksaan tetap negatif. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Oke, kita breakdown satu-satu. CCC itu apa sih? Pasti udah sering denger dong ya CCC. Nah, CCC ini merupakan control cell. Fungsinya untuk apa? Jadi CCC dalam pemeriksaan serologi, baik pemeriksaan CrossMed ataupun DCT dan ICT ini memegang peranan penting sebagai apa? Sebagai validator atau digunakan dalam langkah validasi hasil pemeriksaan. Nah, CCC ini biasanya kita buat dengan cara apa? Dengan cara sel darah merah dengan golongan darah O kita reaksikan dengan reagen anti D, I, G. Lalu jadilah CCC sebagai validator pemeriksaan. Nah, fungsinya dari penetesan CCC ini adalah untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang kita lakukan sudah valid, sudah betul atau belum. Nah, oleh karena itu, tahap penetesan CCC ini tidak boleh terlewatkan ya teman-teman dalam pemeriksaan serologi. Nah, seharusnya setelah penambahan CCC ini, kalau hasil pemeriksaan teman-teman ini valid, maka hasilnya harus positif. Tapi pada soal ini, setelah diteteskan CCC, hasil pemeriksaannya tetap negatif nih teman-teman. Nah, kalau setelah ditambahkan CCC kemudian hasil pemeriksaannya tetap negatif, berarti pemeriksaan yang teman-teman lakukan ini invalid atau belum tepat. Apa yang harus dilakukan sama teman-teman kalau hasil pemeriksaannya invalid? Ya teman-teman harus mengulang pemeriksaan. Bisa jadi hasil invalid tersebut muncul karena teman-teman mungkin melupakan salah satu langkah dalam pemeriksaan serologi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D, mengulang pemeriksaan. Nah, gimana teman-teman? Semoga makin ngerti ya terkait dengan pembahasan soal uji kompetensi. Nah, oke. Cukup sekian ya Bahso episode 1 kali ini. Sampai jumpa di Bahso episode kedua yang akan tayang di hari Rabu ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa yuk subscribe, like, comment, and share ya agar kita-kita di sini makin semangat bikin soal bahsonya. Sampai jumpa lagi teman-teman.